Padukuhan Kuroboyo merupakan desa yang terletak di Kelurahan Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah sekitar 2,73 km persegi. Padukuhan Kuroboyo memiliki wilayah yang cukup luas dan asri. Sebagian lahan di Padukuhan Kuroboyo digunakan untuk lahan pertanian, terutama kelapa dan padi. Kelurahan Caturharjo merupakan daerah dengan tanah datar dan kondisi jalan utama yang sudah teraspal. Apabila sudah memasuki Padukuhan Kuroboyo, jalan pemukiman masih berupa jalan beton. Sarana peribadatan yang terdapat di Padukuhan Kuroboyo adalah masjid dan gereja. Mayoritas warga Padukuhan Kuroboyo menganut agama Islam. Masjid yang terdapat di Padukuhan Kuroboyo bernama Masjid At-Taqorrub dan gerejanya bernama Gereja Santo Petrus. Sarana pendidikan yang terdapat di Dusun Kuroboyo adalah taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini. Sarana kesehatan terdekat di Padukuhan Kuroboyo adalah praktek pribadi berupa klinik kesehatan dan puskesmas yang berada di daerah sekitar Kecamatan Pandak. Padukuhan Kuroboyo memiliki bank sampah sebagai tempat untuk pemilahan sampah yang dihasilkan oleh warganya. Sarana lainnya berupa lapangan voli dan badminton sebagai tempat latihan olahraga. Kondisi ekonomi masyarakat Padukuhan Kuroboyo beragam sesuai dengan jenis mata pencahariannya. Sebagai besar warga Kuroboyo memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas. Padukuhan Kuroboyo kaya akan potensi perekonomian yang positif untuk kemajuan masyarakat. Potensi tersebut diantaranya adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Salah satu UMKM tersebut adalah Brenda Batik. Brenda Batik adalah usaha rumahan yang dimiliki oleh Bapak Aris. Brenda Batik sendiri bergerak di bidang industri batik yang sudah berdiri sejak tahun 2016. Batik adalah seni pewarnaan kain dengan teknik perintang warna yang menggunakan malam. Batik merupakan salah satu bentuk seni kuno yang populer di Indonesia. Kain batik bahkan menjadi kain tradisional asal Indonesia yang telah mendunia dan diakui oleh banyak negara. Hal tersebutlah yang memicu semangat Bapak Aris dalam menjalankan bisnisnya. Awal mula Pak Aris mendirikan Brenda Batik karena kegemarannya pada bidang seni yang kemudian dikonsentrasikan dengan mengikuti berbagai macam pelatihan batik untuk mengembangkan serta mengasah bakat seni yang dimilikinya. Pak Aris juga memiliki pengalaman bekerja sebagai pegawai di salah satu rumah produksi besar di daerah Bantul. Berkat dari pengalaman dan keahlian yang didapatkan selama ini membuat Pak Aris berani untuk membuka Brenda Batik. Brenda Batik memproduksi berbagai jenis motif kain batik sesuai dengan pesanan. Namun, permintaan terbanyak terdapat pada motif kontemporer karena lebih mengikuti perkembangan zaman. Dalam proses pembuatan kain batik sangatlah beragam, mulai dari batik tulis, batik cap, batik lukis, dan kombinasi. Ada beberapa proses persiapan yang dilakukan dalam rangkaian pengerjaan kain mori menjadi kain yang siap untuk dibuat batik. Pekerjaan persiapan ini meliputi girah atau ngentel, nganji, dan ngemplong. Untuk teknik atau proses pembuatan batik cap tidak seperti batik tulis yang proses pembuatannya menggunakan canting. Pada proses pembuatan batik cap, alat yang digunakan yaitu cap yang sudah didesain dengan motif tertentu. Proses pembuatan batik cap ini lebih cepat dibandingkan dengan proses pembuatan batik tulis karena pembuatan motifnya dengan menggunakan cap atau stempel yang lebar dibandingkan dengan batik tulis yang menggunakan guratan-guratan canting. Brenda Batik mematok harga mulai dari Rp120.000 hingga Rp300.000 untuk kain 2 meter 40 cm. Untuk penjualan, beliau memasok batik dan sudah bekerja sama dengan beberapa retail toko dan beberapa pelanggan dari luar Pulau Jawa. Brenda Batik tak lepas dari kerja keras para karyawan. Rumah produksi Brenda Batik dibuat oleh pengrajin rumahan yang ada di lingkungan sekitar untuk produksinya. Bapak Aris menyebutkan bahwa inovasi dan kolaborasi juga menjadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Sayangnya, industri batik di tanah air termasuk dalam salah satu sektor yang terkena pukulan berat selama pandemi COVID-19. Brenda Batik juga mendapatkan dampak ekonomi seperti pada UMKM lainnya.
Pada saat pandemi, hampir seluruh karyawan dengan terpaksa harus diberhentikan. Ini dari berapa tahun ya? Udah puluhan tahun. Dulu kerja di batik Bantul, batik klasik itu. Terus pengembangan menjadi batik kontemporer, dicampur sama motif modern ini. Sampai sekarang, kalau kerjanya itu udah 2016 pas gempa Jogja, itu kerja di batik. Untuk batik semua jenis ada mbak, untuk Jawa ada, modern aja, klasikan full ada, jadi kontemporer campur gitu. Jadi ada motif-motif modern sama klasik dipadukan. Ini 80% nyuplai. Kalau ada langsung pesanan bisa dibikinkan, tapi kebanyakan nyuplai toko dan tidak dijual. Jadi dikasih suplai produksi buat stok, sama nanti nyusul pesanan itu nanti yang stok di rem, utamakan yang pesanan. Jadi selama bikin produksi nanti nunggu ada pesanan, nanti yang produksi kirim di jalan yang pesanan. Jadi kayak balapan itu, produksi jalan, pesanan diutamakan. Kalau sebelum pandemi banyak banget. Sebelum pandemi itu 18 orang lebih. Terus pandemi udah hilang semua. Sampai itu usaha kaos juga macet. Dan kaos macet, batik macet. Udah karyawan bubar semua. Ini baru jalan hampir 1 tahunan ini batik jalan lagi. Ada yang bantu, tapi di rumah dibawa pulang. Nanti setor ke sini udah jadi batikan. Harganya macam-macam mbak. Ada yang murah, ada yang mahal. Murah itu 120-an sampai 300-an. 2 meter 40 satu potong. Cuma hambatan modal. Ada pelatihan khusus, ada dulu 2 tahun di Sragen, 2 tahun kerja ya sambil nyari ilmu, berani buka di rumah. Tiap hari mbak, sampai malam full. Yang kontemporer mbak, yang modern sama klasik dipadukan itu, warna juga nah jadi di sana. Ya ini menganjurkan sebenarnya mbak, menganjurkan SDM, yang SDM di pelosok-pelosok ini, karena generasi penyanting itu nggak ada sekarang. Anak muda nggak ada yang mau nyanting, adanya orang tua-tua semua, yang muda nggak ada. Jadi kalau yang muda itu nggak ada nggak ada niat untuk melestarikan atau mengembangkan, yang lama-lama punah pada. Ada bocah nom nyanding nggak ada benda di situ. Cuman itu aja. Kalau anak muda zaman sekarang itu kalau pakai batik harus yang modern juga, motifnya apa, tapi dikasih Jawanya dikit aja, jadi biar nggak terlalu kayak orang tua. Kalau pakai Jawa modern apa Jawa klasik mungkin malu kalau anak zaman sekarang, jadi dikasih motif lain, motif
modern, biar nggak kesannya nggak kayak orang tua. Kalau anak muda pakai batik itu kan kayak wah ini orang tua. Ya itu aja pesannya. Beliau juga menambahkan bahwa Brenda Batik menggunakan bahan baku lokal dan bahan berkualitas untuk semua produk. Untuk itu, dengan membeli produk dari Brenda Batik dapat membantu pengrajin lokal agar tetap bertahan hidup dan juga turut melestarikan kebudayaan batik yang sudah menjadi warisan leluhur bangsa Indonesia.